Fenomena umat di akhir zaman ini adalah suka mengklaim bahwa mereka paling ahlu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, pada hari ini pembahasan kita tentang fenomena umat di akhir zaman. Kita patut berbangga melihat antusias masyarakat hari ini dengan agama sangat tinggi. Berbagai majelis taklim, pengajian tumbuh di mana-mana. Tapi ada beberapa hal yang kita sedihkan, yang membuat kita prihatin juga tentang kondisi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia hari ini. Ada beberapa fenomena ini yang saya lihat adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, dan ini untuk masa yang akan depan bisa menjadi perusak persaudaraan dan tidak produktif di tengah umat Islam. Di sini saya ingin menyebutkan secara garis besar 3 penyakit umat Islam di akhir zaman. Apa saja? Yang pertama adalah hobi dan suka melakukan tahzir. Tahzir itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah menyampaikan ke masyarakat tentang keburukan suatu kelompok atau suatu kaum agar masyarakat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan-kesesatannya. Ini yang disebut dengan tahzir. Nah, para sahabat dulu melakukan tahzir. Abdullah bin Umar mentahzir kelompok Mu'tazilah, menyampaikan ke masyarakat muslim keburukan dari kelompok Mu'tazilah, hingga masyarakat nggak boleh mengikuti paham Mu'tazilah. Ada sahabat lain seperti Abdullah bin Abbas mentahzir kelompok Khawarij. Lalu ada Imam Al-Ghazali mentahzir kelompok Batiniyah. Hasan Al-Basri mentahzir kelompok Jahmiyah. Dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Cuma masalahnya di zaman sekarang ada fenomena di tengah masyarakat muslim, setiap orang di luar kelompoknya ditahzir. Ini tentu saja tahzir yang tidak tepat sasaran dan kontraproduktif. Dan justru ini menjadi perpecahan di tengah umat Islam. Kelompok Salafi mentahzir NU, mengingatkan masyarakat jangan ikut kajian NU. Banyak bid'ah di sana, banyak penyimpangan di sana. Dibalas lagi oleh NU, jangan ikut kelompok Wahabi. Mereka adalah kelompok-kelompok penyimpang, kelompok-kelompok Khawarij dan sebagainya yang suka mengkafirkan dan mensesatkan orang lain. Ditahzir lagi kelompok Muhammadiyah, dikatakan Muhammadiyah itu banyak subhatnya di sana. PKS pun ditahzir, dikatakan jangan ikut PKS. Kenapa? Karena PKS itu adalah kelompok orang-orang yang suka mengkritisi pemerintah. Berarti mereka neo-Khawarij. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang berbahagia, tahzir yang seperti ini justru membuat kita terpecah satu sama lain. Dan tentu saja tidak seperti ini tahzir yang diperintahkan oleh agama kepada kita. Kalau ada kelompok itu memang menyimpang, seperti kaum Mu'tazilah, seperti orang-orang liberal, ya kita tahzir. Tetapi tidak setiap orang yang berbeda dengan kita, setiap orang yang berbeda pemahaman fikih dengan kita langsung ditahzir, dikatakan kepada masyarakat untuk menghindar atau menjauhkan diri dari kelompok tersebut. Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang suka mentahzir, karena ini adalah fenomena yang sangat berbahaya untuk kemajuan muslimin dan juga Islam di masa akan datang. Kemudian fenomena kedua umat di akhir zaman ini adalah tidak toleransi dalam hal fikih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam fikih itu biasa terjadi ada perbedaan. Ada perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat antara imam yang satu dengan imam yang lain, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Itu adalah hal yang biasa. Cuma masalahnya banyak kita hari ini
yang tidak bertoleransi dalam hal fikih, perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam fikih. Bahasa fikih itu, perbedaan pendapat yang ada di dalamnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat mudah. Seperti ada pendapat yang sahih, ada pendapat yang dhaif, ada pendapat yang khata'. Itu dalam fikih. Oh, pendapat imam ini sahih, pendapat imam ini dhaif, lemah dalilnya. Ada yang khata', salah atau kurang tepat. Itu dalam fikih. Tetapi hari ini ada di antara kaum muslimin yang memakai bahasa hak dan batil di dalam ilmu fikih. Oh, ini pendapat yang hak, ini pendapat yang batil. Nggak boleh fikih memakai bahasa hak dan batil. Bahasa hak dan batil itu adalah bahasa akidah, bahasa tauhid. Yang mana di dalam bahasa akidah, agama Islam itu adalah dinul haq, agama yang benar. Di luar Islam, dinul batil, agama yang batil. Nggak boleh dibawa istilah hak dan batil ini ke dalam ranah atau wilayah fikih. Ini ada yang berbeda pendapat darinya, dikatakan ini pendapat yang batil. Nggak boleh. Karena ini akan membuat umat Islam ini saling terpecah dan saling bermusuhan satu sama lain. Dan ini kontraproduktif untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Biasa kaum muslimin ya berbeda pendapat dalam hal fikih. Rujukan kita adalah Al-Quran, Sunnah. Ini rujukan secara garis besar. Dan juga rujukan turunan-turunan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma, qiyas, maslahah al-mursalah, dan sebagainya. Tetapi yang paling tinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah ini, ada ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi, perkataan Nabi SAW, yang di situ terbuka pintu untuk berbeda pendapat. Salah satunya adalah surah Al-Ma'idah ayat ke-6 mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Ada sebagian ulama mengatakan aula mastumun nisa adalah bersentuhan secara harfiah, kulit ini bersentuhan, batal wudhu. Ada ulama yang mengatakan bahwa aula mastumun nisa itu maknanya bukan bersentuhan kulit, tapi adalah jima, hubungan suami istri. Ini ikhtilaf dalam fikih. Biasa. Nggak boleh kita langsung mengatakan ini pendapat yang hak, ini pendapat yang batil. Ketika Anda memakai bahasa itu, berarti Anda tidak bertoleransi dalam fikih, dan Anda akan menjadi orang-orang yang melakukan perpecahan di tengah umat. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, fenomena umat di akhir zaman ini adalah suka mengklaim bahwa mereka paling ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu, saudaraku, bukan nama ormas. Ahlus sunnah itu bukan nama kelompok. Ahlus sunnah itu adalah pemahaman akidah, yang mana pemahaman akidah ini merujuk kepada pemahaman yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan setiap kaum muslimin yang berpegang kepada pemahaman Nabi dan para sahabat, berarti mereka ahlus sunnah. Ada satu hadis ini menjadi rujukan banyak kaum muslimin, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan terkadang ini dijadikan perpecahan oleh umat Islam. Sataftariku ummati ala salafina wa sab'ina firqatan. Kata Nabi, umatku akan terpecah nanti menjadi 73 golongan. Jadi kata Nabi, kaum muslimin di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu nggak selamat. Yang selamat cuma satu. Apa itu? Ahlus sunnah. Lalu ditanya oleh sahabat, apa itu ahlus sunnah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengerjakan, melakukan apa yang kulakukan hari ini bersama para sahabatku. Jadi, apakah Anda seorang dari Muhammadiyah, NU, PKS, Jama'atut Tabligh, Salafi, dan sebagainya? Ketika Anda memahami Islam seperti yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, berarti Anda ahlus sunnah.
Jadi Ahlus Sunnah itu bukan nama organisasi, jamaah, ormas dan sebagainya. Tidak boleh ada yang mengklaim bahwa diri mereka ada paling ahli sunnah. Semuanya ahli sunnah selagi mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi kaum muslimin, ayo kita bersatu, stop berpecah belah satu sama lain, stop saling mentahzir, stop saling mengklaim paling benar. Kita semua adalah umat Nabi. Ketika kita bersatu, insya Allah kaum muslimin dan juga Islam ini akan jaya, terutama di negeri kita Indonesia tercinta. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semua, perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.